Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian kali ini kita masih lanjutkan ya, karena tematik sudah beberapa kali saya diamanahkan oleh pengurus Masjid Al-Muharram ini. Kemudian saya akan tetap melanjutkan kajian yang telah berjalan dari kitab yang sama, yaitu Min Sunanillahi fi Ibadihi, di antara sunnatullah yang Allah terapkan, yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya di dunia ini. Sunnatullah itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada yang mengingatnya, terakhir kita bahas tentang sunnatullah, bahwasanya Allah mencintai keadilan dan juga membalas keadilan tersebut walau kana al-adil kafiran, meskipun orang yang adil itu adalah orang yang kafir, meskipun negara yang mempraktekkan nilai-nilai keadilan itu adalah negara yang bukan bermayoritas muslim. Nah, kemudian Allah juga wa yakrahu dzulma wa yu'aqibu alaihi walau kana dzalimu musliman. Dan sebaliknya, kalau yang melakukan itu, melakukan ketidakadilan itu datangnya dari seorang muslim ataupun dari negara yang katanya adalah penduduk kebanyakan muslim, atau negara yang muslim tapi melakukan kezaliman, Allah benci, Allah tidak membuat negaranya maju, makmur dan lain-lainnya. Itu telah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan berikutnya ini dengan sunnatullah yang lainnya yang oleh penulisnya Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Putih ini ya, dijadikan judul yang kedua dari kitab beliau, ya, Qararul Qail, ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beliau berfirman di dalam Quran, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Yang diambil judulnya dalam penggalan ayat tersebut, may ya'mal su'an yujza bihi, siapa saja yang melakukan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau diberikan judulnya, dimintakan judulnya, saya katakan siapa yang menabur kejelekan, dia akan menerima balasan dari kejahatannya tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tersebut yang merupakan ayat dari surat An-Nisa ayat 123 itu dijadikan oleh muallif ini, oleh pengarang ini, sebagai bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ya, kalau kita lihat lagi, laisa bi amanikum, dalam artinya ya, sebenarnya penggalan itu dari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang beriman di ayat 142 itu. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Bagi orang yang beriman, beramal saleh, akan kami masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia abadi di sana. Wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Nah, ini ayat ini. Jadi pahala itu bukan dari angan-angan kalian,
Bukan pahala itu angan-angan dari kalian, dari kita. Pokoknya saya mau dapat pahala aja. Pahala, mau kepingin pahala, bukan juga dari angan-angan ahli kita. Artinya angan-angan itu tanpa melakukan suatu amal ibadah. Jadi pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala mesti berdasarkan iman dan amal saleh. Ada orang yang berbuat baik. Ada banyak selain orang muslim berbuat baik. Bahkan dia mungkin lebih kaya dan mungkin lebih royal dalam berbuat baik kepada kita, tapi karena nggak beriman. Tapi kalau kita beriman, menyelamatkan kita dari keabadian di neraka. Tapi kalau kita nggak beramal soleh, tetap saja ya nggak ada balasannya nanti di surga. Justru sebaliknya, harus mampir dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ditegaskan may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, yujza bihi, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kejahatannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kalau orang paham, dia takut, ya paling takut dengan ayat ini. Bay'amal su'an, pokoknya kalau berbuat jelek nanti akan ada balasannya. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika turun ayat ini, mendengar ayat ini, sahabat itu kelas sahabat gitu, dia khawatir yang dipahaminya, mereka itu kan bukan seperti Nabi, seperti kita nih para sahabat itu ya. Artinya kesamaannya bukan orang-orang yang Allah pelihara dari berbuat maksiat. Pasti ada maksiat, kesalahan, kejelekan di dalam diri kita. Sama begitu juga para sahabat. Nanti bisa-bisa itu balasan pasti hari kiamat akan ada, begitu kan? Habislah kita. Kalau mesti pasti kita diganjar. Siapa kita yang nggak bakal selamat dari nafsu-nafsu yang mendorong untuk berbuat jelek misalnya. Akhirnya karena saking kepikiran dengan waduh ini ayat luar biasa ini, kayaknya kita nggak bakal selamat semuanya, kata para sahabat. Nah, paling yang merasa begitu itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau memiliki sensitivitas yang luar biasa. Kalau ayat-ayat tentang ini luar biasa sensitifnya sahabat Abu Bakar. Saking sensitifnya kan kita pernah kenal terus. Ya, sahabat Abu Bakar kita dengar ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang begitu ya sangat-sangat meletihkan beliau, yang mengimami itu kan nanti para sahabat, siapa nih yang mengimami menggantikan Rasulullah SAW. Ditunjuklah sahabat Abu, jangan dia, nanti dia nangis dulu ya, saking sensitifnya. Tapi tetap yang terpilih ada sahabat Abu Bakar ya. Jadi dalam ayat tersebut, ketika ayat tersebut turun, mengadu sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Kemudian datang, tapi Rasulullah menenangkan. Fatam'anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan, tenang Abu Bakar, saddidu wa qaribu, wa inna fi kulli ma yusabu bihi al-muslim kafaratan lahu, hatta syaukatu yushaquha wa naqbatu yunkabuha. Jadi datangnya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang begitu, ya Rasulullah, kaifal falah ya Rasulullah ba'da hadil ayat, bagaimana bisa beruntung lagi kita kalau ada ketetapan Allah seperti itu, pokoknya yang melakukan kejelekan dibalas gitu. Afakullu
su'in amilnahu nujzabi. Apakah setiap kejelekan, kejahatan yang kami lakukan kami akan dibalas? Kata Rasulullah SAW selain hadis tadi, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah ampunkan engkau ya Abu Bakar. Jadi kata Rasulullah dalam hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi, menenangkan ayat ini walaupun serem kelihatannya di pandangan para sahabat, karena khawatir balasannya apa nih? Balasannya apa? Siapa yang sanggup menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, alasta tamrod ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bukankah kamu sakit? Bukankah kamu tarsab? Bukan kamu letih, capek? Bisa capek karena menuntut ilmu, capek ya, mengurus anak. Kita semua dalam kehidupan kita adalah letihnya, mencari nafkah yang halal dan lain-lainnya. Alasta tahzan? Apakah engkau sedih? Bukankah engkau sedih? Bukankah engkau merasakan, katanya, al-la'wa? Alasta tusibakal la'wa? Bukankah engkau merasakan kesulitan dalam kehidupan? Kita nih sulit hidup kita. Pasti ada masa-masa sulit. Tapi itu semua, kata Rasulullah SAW, nah, qala bala, kata sahabat Abu Bakar, iya, kita sakit, kita capek, kita sedih, ya, merasakan kesulitan dalam kehidupan ini. Nah, kata Rasulullah, fahuwa ma tujzauna bihi, itulah balasannya dari apa yang kita kerjakan daripada kejelekan. Dari sini kita paham annal muslima yujaza bi a'mali sayyi'ah fid dunya bil masa'ib wal mihan hatta yakhruja minad dunya tahiran minadz dzunub. Jadi termasuk sunnatullah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya membalas kejelekan yang kita lakukan, kesembronoan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian yang mungkin silih berganti datang ke kita, datang ke keluarga kita, datang ke lingkungan kita, itu semuanya tidak lain adalah dalam rangka apa? Balasan dari kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan. Supaya apa? Hatta yakhruja minad dunya tahiran minadz dzunub, sehingga nanti balasannya enggak diterima di akhirat. Ya kan? Berarti kalau kita mau milih, balasannya mau di dunia apa di akhirat? Bapak, kalau saya tanya nih Ibu, mendingan balasan kita di dunia apa di akhirat? Di dunia. Benar. Redo. Ya kan? Ini pegel-pegel nih subuh. Ini kan capek nih. Ya, ngadepin kaki yang mungkin kalau asam urat ya. Ya Allah, melangkahin dingin. Nah, itu dibanding nanti balasan di akhirat, ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wal yauma 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 hari di dunia. Luar biasa. 1000 tahun, 1000 tahun. Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Maka kalau kita rasa-rasa ada banyak kesulitan dalam kehidupan kita,
Ini cara terbaik bahwasanya supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir, ya Allah, jangan-jangan ini adalah mayamal su'an yujza bihi. Ini gara-gara akibat dari kejelekan yang saya lakukan. Tapi saya redha, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanding nanti dibayar lunasnya di akhirat, mendingan di sini aja. Biarin saya letih-letih sekarang, sebab akan juga selesai letihnya di dunia. Ya, makanya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Pak, Bu, pasti kita akan terus di dalam kehidupan ini ada namanya bala, musibah, ujian. Jadi kata Rasulullah SAW, senantiasa terus menerus tuh datang silih berganti. Bagi seorang mukmin dan orang beriman, laki-laki maupun perempuan, itu ada balanya, ada musibahnya, ada ujiannya di dirinya. Dengan penyakit yang Allah ujikan kepada kita, atau kita sehat, anak kita. Masya Allah, saya setahun kemarin itu 2004 itu bolak-balik ke rumah sakit ngurusin anak saya. Subhanallah. Sampai beberapa kali, sampai akhirnya memang hayatnya cuma setahun doang. Lahir anak kita, anak saya itu laki-laki, dari 3 orang perempuan anak saya. 1, 2, 3 perempuan dapat laki, yang keempat maksudnya. Nah, tapi Allah uji, Masya Allah ya. Itu keluar masuk rumah sakit mulu. Sampai kita ngerasain lucu-lucunya cuma sampai setahun. Lagi lucu-lucunya selesai juga. Subhanallah. Nah, kemudian wa malihi, juga dari hartanya. Harta kita usaha bangkrut pun ya, gak bisa maju-maju terus. Padahal kita lihat-lihat ya, bagaimana cara berbisnis baik dan lain-lainnya. Tapi harta kita, toko kita kebakaran mulu misalnya. Alhamdulillah misalnya begitu. Itu semua dalam rangka apa? Hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Maka jangan dikata apa-apa dah, kalau orang kata Jakarta, jangan dikata apa-apa dah. Dia matinya menesin banget dah. Ya kan? Dia sakitnya bertahun-tahun. Jangan dikata apa-apa. Dia sih itu ya, kakak dengerin. Iya sih, kalau misalnya nggak dengerin tuh orang suruh jaga kesehatan, dia kagak jaga kesehatan. Misalnya udah dia. Ya, memang dalam sebabnya ya, ada sebab pasti dalam sebuah penyakit misalnya. Tapi mungkin Allah berikan hikmah juga ya, sampai dia nanti ya, dia redha dengan ketetapan Allah dari penyakitnya misalnya. Nanti dia berjumpa ya Allah Ta'ala, dia berjumpa pada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi khati'atun. Enggak lagi ada dia membawa dosa. Tuh. Padahal sunnatullah mayya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan kejahatan akan dibalas. Sahabat ini ketakutan, kenapa? Karena di pandangan dia, wah nanti di akhirat dibalas nih saya nih. Ternyata enak jawaban Rasulullah SAW. Karena sahabat tahu, aduh siapa yang sanggup kalau balasan itu di akhirat. Tenang, itu ada balasannya bagi orang beriman dan mukmin dan mukminah itu di dunia dengan bentuk-bentuk yang tadi kita sebutkan. Itu luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kasih sayang. Ya, sebab dalam ujian di kehidupan kita ini, kita juga harus paham tidak semuanya juga berasal dari
perbuatan jelek kita. Ya. Tapi orang-orang baik itu menganggap bisa jadi itu adalah memang ya, adalah perbuatan jelek kita. Harusnya begitu dalam kehidupan kita. Kalau di dalam ayat lain ada perbuatan-perbuatan atau misalnya musibah-musibah yang kita rasakan itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Musibah, segala musibah, ketidakenakan dalam hidup ini itu Allah uji kepada kita semua makhluknya. Tidak hanya kita orang biasa, tapi juga para rasul, para anbiya juga diuji. Nah, berarti ketika para rasul juga tidak merasakan ketidakenakan, jangan-jangan juga karena dosa di mereka, dia enggak. Jadi ada ayat yang lain yang menyatakan bahwasanya memang itu sudah ketetapan Allah. Allah akan berikan, Allah akan silih gantikan ya, antara kehidupan yang enak, yang baik, yang enak, nggak enak dalam kehidupan seseorang itu sebagai ujian, bukan dilihat dari sebab maksiat yang kita lakukan. Supaya supaya kita tetap wa ilaina turja'un, supaya kita fokus bahwasanya Allah itu menjadi tujuan kita. Nanti kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi jangan kita ambil ini kan ujian Allah, tapi kita lupa, jangan-jangan kita masuk kategori kita diuji ini bukan karena memang datang ujian semata-mata dari Allah, tapi memang akibat perbuatan buruk kita. Ini yang harusnya kita tanamkan di dalam diri kita, supaya kita cepat-cepat bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang-orang saleh itu begitu. Wallahi, ada pernyataan dari ulama namanya Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad ini dia sebenarnya dulu pembegal paling ditakuti, perampok kelas bukan kelas teri lagi, kakap katanya. Kakap merah, kakap putih bu. Ya, kelas kakap. Jadi Fudail bin Iyad ini ketika perjalanan taubatnya itu udah mau merampok rumah orang nih. Dia naik ke pagar rumah orang. Yang lagi tempat yang mau dia rampokin itu perempuan lagi baca Quran. Ya. Dibaca Quran perempuan tersebut dengan ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid itu. Bukankah ini waktunya untuk bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang pada waktu dia mendengar itu bersamaan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rampok Indonesia nggak paham kan kita? Ya ayatnya. Gimana? Kita aja yang sering baca Quran nggak masuk ya. Tapi tetap Al-Quran dapat fadilahnya walaupun kita nggak paham, luar biasa. Tetap dapat nilai al-hasanatu bi asyri amsaliyah. Satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Dipaham itu. Langsung dia bergemetar, dia bilang hanal waqt ya Rabb. Al-an hanal waqt. Laqad hanal waqt. Sekarang waktunya saya mengingat engkau. Balik dia turun, kagak jadi ngerampok. Nah dia bicara nih ketika dia udah menjadi orang soleh, dia bilang begini, inni la'asi Allah, inni la'asillaha fa'arifu dhalika min khuluqi himari wa khadimi, atau min khuluqi himari wa khadimi wa mra'ati wa fa'ri baiti. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarah beliau menceritakan orang-orang saleh itu. Ibnu Katsir
dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Jadi dalam terjemahnya Fudail bin Iyad ini mantan perampok. Mantan perampok. Kalau orang-orang sekarang yang kenal mungkin Anton Meda, gitu kan. Kalau kita ya, atau kemarin yang siapa itu Ustadz siapa yang mantan bandar judi itu yang muda tuh, Dennis, Koh Dennis ya, Koh Dennis. Dia kan mantan bandar judi juga, dia punya kasino tadinya di Thailand. Akhirnya jadi dai dia, penceramah. Kemudian yang terakhir yang lagi viral juga ada orang perempuan Jepang bekas pemain ya kan film dewasa begitu katanya. Dia luar biasa. Jadi mereka perjalanannya seperti itu. Ketika benar-benar sudah hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, udah bersih lah begitu. Dia sampai bilang, inilah aslah, ini sungguhnya saya udah maksiat kepada Allah. Kenapa dia bilang begitu? Bisa menyatakan ada indikator bahwa dirinya sedang bermaksiat kepada Allah, padahal dia kelihatannya berbuat baik. Dia lihatnya apa? Fa'arifu dzalika, saya tahu bahwasanya saya telah bermaksiat kepada Allah fi khuluqihi mari. Bagaimana itu dilihat dari apa? Himarnya, kendaraan atau tunggangannya, keledainya. Sikap keledainya saya lihat, saya bisa lihat. Ya Allah, ini keledai males banget jalannya, anggot-anggotan, tuh kudanya misalnya. Kita kan enggak ya. Tapi kalau kita motor kita rusak mulu nih, kenapa nih? Gitu kan, mobil rusak mulu. Artinya bonges mulu, sering keserempet mulu, kenapa ini? Kan begitu ya, kalau kita nggak pakai kuda. Bisa bisa juga disamakan. Atau juga wahodimi, juga saya lihat dari bagaimana pelayan-pelayan saya yang membantu di rumah saya. Kok mereka kerjaannya begini terus, nggak benar-benar nih pekerjaannya. Wa mro'ati, ini bahkan beliau sendiri yang bilang, juga istri saya, kok sekarang begini nih akhlaknya. Bisa dilihat dari akhlaknya, sikap kendaraannya atau hewan yang dipakai jadi kendaraannya, pelayannya, pembantunya, ART-nya, dan juga bahkan istrinya bisa dilihat sikapnya. Wafa ribaiti, bahkan beliau bilang tikus di rumah saya. Jadi kalau tikus sudah ada aman sebenarnya, tapi kalau sudah mulai mengerogoti yang lain-lainnya, wah. Jadi cuma ada tikus doang biasa menurut beliau. Tapi kalau sudah merusak barang-barang, nah ini nih kalau misalnya istrinya udah cuap, bawaannya emosi semua, jangan-jangan ini saya setelah berbuat dosa sampai segitu. Anak saya kok nggak bisa diatur. Pernah nggak kita berpikir begitu, Pak? Ya. Makanya mayya'mal su'an yujza bihi. Itu tuh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat jelek akan dibalas. Makanya kita ambil, dibanding kita ambil ayat-ayat bahwasanya Allah memberikan ujian kepada seluruhnya, mau orang yang soleh maupun orang yang buruk, tanpa melihat daripada kejahatannya, kemaksiatannya, tetapi di ayat lain juga Allah balas itu kejelekan itu ya, sesuai dengan perbuatan jahatnya. Maka kita ambil ayat yang terakhir itu supaya apa? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW itu walaupun beliau tidak melakukan kemaksiatan, kejahatan, itu beliau istighfarnya berapa kali sehari? 100 kali. Dalam riwayat Imam Muslim itu, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Jadi Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ati marratan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku merasakan ada di dalam hatiku, aku merasakan kegoflah. Rasa goflah ini hilang sejenak dari pikiranku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Itu namanya la yughanu fi qalbi. La yughanu ala qalbi, itu yughati wa yalbas ala qalbi. Itu ada rasa-rasanya hilang sesaat aku tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai. Itu kelasnya Rasulullah begitu maksudnya. Fil ba'dil fatarat minal ghafalat an dzikrilladzi kana sya'nuhu ad-dawam 'alaihi. Yang ini enggak boleh nih. Bagi Rasulullah tidak mengingat Allah walaupun satu detik. Maka kalau ada terjadi demikian, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin, maka aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 100 kali. Tapi kata ulama, 100 kali ini itu bukan bentuk jumlah, bukan bentuk jumlah, bukan menunjukkan kepada jumlah. Wal murad minal adad, kata ulama, al isyaratu lil kathrah wa laysa al murad al hasra fihi. Jadi 100 yang Rasulullah ucapkan, lafazkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah saya mohon ampun dan saya kembali kepada Engkau. Itu kata ulama bukan menunjukkan kepada angka nominalnya, tapi menunjukkan kepada banyaknya. Bisa jadi lebih daripada 100. Itu kata ulama gitu. Kenapa? Ya Rasulullah nggak boleh sedetik pun tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmahnya, kenapa kita baca doa apa tuh? Keluar dari kamar mandi, apa depannya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa ada depannya apa tuh? Gufranaka. Hikmahnya tahu enggak? Gufranaka artinya apa? Ya Allah, saya mohon ampunan. Coba Bu, Pak, kita pikir deh. Keluar kamar mandi mohon ampunan. Masalahnya di mana? Kalau kita keluar mandi, ya hikmahnya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Mungkin masuk akal ya. Masuk akal. Maksudnya gini, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza, ketidaknyamanan, penyakit gitu. Wa 'afani, dan memberikan keafiatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit, mara bahaya dan lain-lain padaku. Ya orang kalau keluar dari kamar mandi udah keluar semua hajat-hajatnya, mau dari depan mau dari belakang, kan sehat jadinya. Dihindarkan dari penyakit. Mahal itu kalau nggak bisa keluar. Memaksanya untuk bisa keluar kan mahal kalau nggak bisa keluar. Kita memuji kepada Allah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Tapi ada kalimat di depannya, gufro. Ada yang pernah berpikir gak kenapa saya itu diperintahkan Rasulullah? Benar gak? Gufronaka. Kira-kira apa jawabannya? Karena di kamar mandi kita nggak boleh itu namanya zikir. Kalau nggak zikir berarti kita nggak mengingat Allah. Maka di situ bentuk apa? Ada periode temporal waktu di mana kita tidak mengingat Allah. Maka jangan sampai kita tidak mengingat Allah. Itu bentuk kelalaian. Ketika kita tidak mengingat Allah karena bentuk kelalaian, maka kita keluar dari kamar mandi. Rasulullah mengajarkan gufranak, ya Allah ampunin. Artinya jangan sampai, walaupun itu cuma kelalaian, kan kita gak melakukan dosa. Tapi bagi orang-orang baik yang Allah inginkan baik, itu bisa jadi suatu yang jelek. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Memang setiap orang nih, kita nih manusia ini adalah orang yang bersalah, melakukan kejelekan, kejahatan, maksiat, tapi sebaik-baiknya adalah orang yang bertaubat. Kata Al-Hikam itu, di dalam hikamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari itu ya, sebagai penutup ya, dari kajian kita ini, kalau kita memang atau kita melihat orang berbuat maksiat itu, selain kita mendoakan, jangan kita juga vonis
dia jadi nanti dia masuk neraka. Jangan. Sebab kenapa? Karena kata Ibnu Athaillah ini maksiatun, ada sebuah hikmah yang luar biasa ya, nasihat beliau, kalimat-kalimat hikmah beliau, maksiatun awrathat dullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Kata beliau, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu mewariskan, jikalau dia mewariskan kehinaan pada dirinya, dia merasa, ya Allah, kok saya hina banget ya. Akhirnya dia merasa apa? Butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didorong dengan kehinaan itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih utama, lebih baik. Khairum min ta'atin, dibanding ketaatan, dibanding ibadah, dibanding ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu, yang kemudian mewariskan apa? Izzan wastikbar. Dia merasa mulia, kemudian dia sombong. Makanya tuh ketika saya lihat podcastnya tuh yang bintang film itu, kamu menyesal gak telah melakukan hal-hal yang demikian tuh dalam kehidupan kamu? Dia bijak jawabnya, kalau saya tidak perkenankan jalan ini, kemudian akhirnya saya tidak menapaki kehidupan saya terus menerus, ya bisa jadi saya tidak mengenal Allah lebih hebat dibanding saat ini. Itu yang disebut maksiat yang mewariskan kehinaan, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lebih baik. Makanya kita, siapapun kita, ketika Allah berikan kemuliaan bisa hidup di tengah-tengah orang-orang saleh, kemudian kita lihat sebelah kita, ya dia masih begitu-begitu aja. Yang paling penting kita doakan, ya kita berikan arahan. Selebihnya tidak kita memvonis, bisa jadi dia nanti akan merasakan hikmah dari Allah memujinya dengan maksiat tersebut. Dia merasakan kehinaan, dia butuh kepada Allah, dan dia bisa melesat lebih jauh daripada kita. Maka terakhir lagi, penutup, mayya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang melakukan kejahatan akan Allah balas, tetapi ada pengecualiannya, ya, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang bertaubat, dia beriman, beramal saleh, maka Allah gantikan kejelekan dia dengan kebaikan-kebaikannya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan segala kesalahan yang telah kita lakukan Allah berikan ampunan, dan Allah tidak balas tapi memberikan ampunan. Sebab dalam ayat lain, wa ya'fu an katsir, Allah itu tidak bisa jadi Allah memberikan balasan, tapi juga bisa Allah ampunin. Tuh. Itu juga kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syura itu, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Segala musibah yang kamu rasakan itu bisa jadi karena ulah kamu, tapi kata Allah, wa ya'fu an katsir, tetapi juga Allah banyak mengampuni dosa-dosa. Tanpa kita rasakan balasan kejelekan dari kita, ya, karena Allah sudah mengampuni duluan. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah, ya, yang diampunkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang